Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Su'batus sati satu wal arba'una. Tegese cabang iman kang kaping 46. Iku arep bungah-bungah kelawan taat ing Allah Subhanahu wa taala. Lan susah ing atase sepine sangka taat. Lan arep getun nalikane nglakoni maksiat. Tetapi ne arep ana bungahe kelawan taat iku sekira-kira setuhune taat iku fadhole Allah Subhanahu wa taala lan taufike sangka Allah Subhanahu wa taala. Tegese peparinge Allah lan pitulunge saking Allah Subhanahu wa taala. Aja kok bungah-bungah dumeh bisa gawe taat mengkono kuwi aja. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita melanjutkan cabang iman yang ke-46, yaitu kita merasa gembira ketika kita bisa melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita merasa susah atau sedih ketika kita melaksanakan kemaksiatan atau melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitan dengan hati kita. Jadi yang namanya senang, susah, gembira, sedih itu tidak bisa dimanipulasi. Misalnya orang yang gembira terus seolah-olah sedih itu tidak bisa. Jadi orang yang ketika sedih terus diupayakan agar bergembira itu tidak bisa. Jadi harus benar-benar muncul dari hati kita. Nah ini kita evaluasi pada diri kita. Apakah ketika kita itu melaksanakan perintah Allah, sholat, puasa, menolong orang, itu ada rasa kegembiraan atau biasa-biasa saja, atau ketika kita itu tidak bisa puasa, tidak bisa sholat, tidak bisa menolong orang, itu ada rasa sedih atau biasa-biasa saja. Ini kembali pada hati kita. Nah, sebagai satu perumpamaan agar barangkali kita bisa menilai diri kita. Ada seorang raja yang mengambil 2 orang. Lalu 2 orang itu dijadikan pelayan seorang raja itu. Dia ditempatkan di istana untuk melayani raja, untuk bisa berkomunikasi, untuk bisa berdialog dan bisa melayani ketika raja itu memerintahkan apa yang dibutuhkan oleh si raja itu. Ada 2 orang. Lalu
yang satu itu merasa dia itu beruntung dijadikan pelayan raja di istana itu. Dia merasa karena satu kebahagiaan tersendiri dia bisa ada di istana itu dan bisa melayani raja itu, sehingga dia benar-benar berusaha semaksimal mungkin untuk melayani dan menyenangkan raja itu. Dan raja itu berjanji kepada dua orang ini, nanti kalau waktunya sudah selesai, katakanlah 3 tahun, raja ini akan memberikan hadiah berupa rumah yang besar, berupa mobil yang mewah, berupa tanah yang luas. Itu janji si raja pada dua orang ini. Nah, selang berjalan waktu, yang satu ini keluar dari istana, melihat di luar sana ada seorang tukang bersih-bersih halaman istana itu. Dan di sana oleh raja disediakan oleh beberapa makanan. Nah, yang satu ini merasa bahwa dia itu lebih senang berjagongan dengan si tukang rumput yang di halaman istana itu. Karena di halaman istana itu tidak terikat oleh keinginan-keinginan si raja, sehingga dia lupa bahwa dia itu diberi kehormatan oleh raja untuk melayani raja, justru malah dia bersantai-santai dengan tukang rumput di halaman istana itu. Dan dia minta sebagian dari makanan yang disediakan raja pada tukang rumput itu, entah itu roti, entah itu buah-buahan. Dan itu terus dilakukan sehingga si raja itu melihat orang ini itu bodoh, sudah diberi kehormatan di istana, malah dia keinginannya sangat rendah berkumpul dengan tukang rumput itu. Akhirnya setelah 3 tahun raja marah. Loh, kamu itu gimana, kan sudah saya masukkan di istana untuk melayani saya, kok malah urusannya dengan tukang rumput. Dah, apa yang saya janjikan tidak saya berikan. Nah, beda yang satu tadi, yang satu karena merasa dia itu dimuliakan oleh raja, dia bersungguh-sungguh melayani raja. Setelah 3 tahun dia diberi rumah, diberi mobil, diberi tanah. Ini sebagai gambaran bagi diri kita. Kita mestinya memilih pada orang yang melayani raja. Kenapa? Karena kita beragama Islam ini merupakan kemuliaan bagi kita, dan tidak setiap orang diberi iman beragama Islam ini. Kita tanamkan dalam diri kita bahwa kita menjadi orang Muslim ini adalah orang yang paling mulia di dunia ini, karena tidak semua petunjuk Allah ini diberikan pada orang yang di dunia ini. Hanya orang-orang tertentu yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beragama Islam. Ini harus kita yakini dalam diri kita. Kalau kita sudah merasa yakin bahwa kita beragama Islam adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita bangun keyakinan itu bahwa Allah itu menjanjikan kepada orang yang beriman akan diberi rumah, akan diberi mobil, akan diberi tanah yang luas. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di surga. Nah, keyakinan ini harus kita bangun. Jadi yang pertama, kita merasa bahwa kita orang menjadi orang Muslim itu adalah orang yang mulia, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi Ibrahim memohon pada Allah agar ayahnya menjadi seorang Muslim. Itu tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita ini diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nabi Muhammad memohon pada Allah agar pamannya itu menjadi seorang muslim, tapi oleh Allah tidak diberi. Sementara kita diberi oleh Allah menjadi seorang muslim. Nah ini kita harus bangun dalam keyakinan kita bahwa kita menjadi seorang muslim adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bersyukur menjadi seorang muslim. Nah, konsekuensinya kita harus memuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintahnya dengan senang hati. Kenapa? Karena Allah menjanjikan pada kita, yaitu apabila kita itu melaksanakan perintah-perintahnya dan menjaga iman kita, maka Allah akan memberikan rumah, akan memberikan mobil, akan memberikan apapun yang kita minta akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nanti setelah waktu kita pulang. Kita sabar sebentar saja dibanding dengan nanti waktu yang Allah berikan di akhirat itu tidak ada batasnya. Di dunia ini kan hanya sementara. Sehingga ketika kita saatnya orang bersenang-senang, tidak datang ke masjid karena dia menikmati kesenangannya di luar, di karaoke barangkali. Ya kita bangun hati kita senang-senang di masjid melayani Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama membangun kesenangan, tapi yang satu senang di karaoke, yang satu senang di masjid. Kalau tidak kita bangun seperti ini, nafsu kita itu secara kodrati itu memang malas untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Memang itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nafsu itu hakikatnya tidak mau taat. Dan kita punya setan. Maka setelah kita berjuang bermujahadah untuk membangun keyakinan kita, mendorong agar diri kita itu senang melaksanakan taat, kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Kesenangan kita melaksanakan sholat, kesenangan kita menolong orang itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak memberikan pertolongan, kita tentu akan berat jam 3 bangun untuk sholat malam itu suatu hal yang berat, sementara orang lain tidur nyenyak. Nah, ini kita kembali bahwa kita diberi pertolongan Allah Subhanahu wa taala sehingga pagi hari ini kita rasanya nyaman di masjid, sholat subuh, mendengarkan taklim. Nah, ini kalau tidak pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tentu akan lebih senang tidur di rumah, tidak datang ke masjid. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak jamaah taklim di Allah Subhanahu wa taala. Kami mengumumkan beberapa informasi tentang program Masjid Al-Hikmah. Yang pertama, insya Allah mulai nanti malam sudah ada pengajian 2 mingguan yang diasuh oleh Gus Inam Mujahidin Masudi, yaitu meneruskan tafsir Al-Quran yang diasuh Pak Ulil Albab, yaitu Al-Iblis. Menurut informasi sudah sampai juz kelima. Mungkin dengan sedulur diparingi sehat dokter untuk ikut ngaji mulai malam. Amin Allahumma amin. Kemudian yang kedua, kemarin ada kesepakatan dari takmir Masjid Al-Hikmah ini bagus sekali. Jadi mulai Juni akan ada bantuan dari Masjid Al-Hikmah untuk yatim piatu, kemudian piatu, duafa atau fakir miskin. Pertama insya Allah hanya 10 orang. 10 orang per orang insya Allah dianggarkan 250. Jadi itu semoga masjid
mempunyai manfaat bagi masyarakat sekitar. Lingkungan pertama jamaah, kemudian nanti sekitar masjid, kemudian nanti ke penyebar. Jadi untuk bulan Juni insya Allah 10 orang, dan akan ada tim khusus yang menilai program ini, yaitu Pak Kabul sebagai koordinator, kemudian Pak Sudiarto, kemudian Pak Agung, kemudian Pak Wahyu Ronika, dan Pak Tuntun. Jadi ada 5 orang yang menilai. Nanti mungkin dari ibu-ibu atau bapak bisa mengajukan. Selain dari tim ini yang menilai, ada juga dari jamaah yang mengajukan. Ini perlu enggak? Apa dinilai perlu enggak dibantu? Karena insya Allah di luar pengurus takbir ini jadi ada 5 orang yang sebagai tim penilai, sehingga semoga program ini bisa memberi manfaat yang baik bagi masyarakat sekitar. Tidak hanya mungkin dari dana dari masjid itu juga, tapi juga masjid menerima, misalnya dari jamaah atau dari warga yang lain, aku menjadi bapak asuh atau ibu asuh dari program ini, tidak apa-apa. Nilai pun tidak, jumlah pun tidak masalah, karena kita anggarkan per orang nanti 250, dan periodenya nanti 6 bulan dievaluasi. Jadi kita bantu 6 bulan dievaluasi, kemudian 6 bulan lagi dievaluasi. Jadi tidak terus menerus, nanti akan mungkin bergantian. Dia mengatakan itu dari program kami, semoga bisa memberi manfaat kepada jamaah dan masyarakat sekitar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.